Saudara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut instruksi Presiden untuk menambahkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah bisa jadi tambahan bahasa pilihan. Namun ia menyerahkan teknis penerapannya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kodari berpendapat bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang memperluas kemampuan bahasa asing siswa. Terkait bahasa internasional lain yang juga pernah diperintahkan Presiden, Kodari bilang bisa menjadi tambahan pilihan mata pelajaran. Mungkin tanyakan kepada Kementerian Dikdasmen karena tentu untuk soal kurikulum pendidikan ranahnya ada di pendidikan dan dasar dan menengah. Bahasa itu kan kita pertama kan ini kan dunia semakin global, artinya kan kita makin salah satu syarat untuk bisa maju kan tentunya kemampuan berbahasa. Dan bahasa itu kan nggak harus misalnya satu bahasa saja, kan bisa opsional kan. Saya kira bahasa-bahasa yang disebut oleh Presiden kan bahasa-bahasa internasional. Dan karena itu bagaimana pengaturan teknisnya nanti harus kembali kepada Dikdasmen. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta menerapkan bahasa asing jadi kurikulum di sekolah. Jarod bilang perlu kajian matang dari kementerian terkait sebelum bahasa asing selain bahasa Inggris benar-benar diterapkan. Misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa? Serahkan itu kepada usernya, sekolahnya, kementeriannya untuk melakukan kajian apa yang paling penting. Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Prabowo menyampaikan instruksi ini ketika bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron saat lawatan ke Paris 28 Mei lalu. Dalam kunjungan ke Paris itu, Prabowo juga menyatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sangat baik dan perlu meningkatkan kerjasama. Tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Ini bukan kali pertama Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia menerapkan kurikulum bahasa asing. Prabowo juga minta sekolah mengajarkan bahasa Portugis saat bertemu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta 23 Oktober 2025. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Kemampuan bahasa asing jadi bekal kuat untuk mampu bersaing di tingkat global. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan para pengajar hingga infrastruktur untuk mengajarkan bahasa asing siap dan merata di seluruh sekolah Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahasa Prancis dan tahun lalu juga meminta sekolah mengajarkan bahasa Portugis.
Lalu seberapa besar urgensi sejumlah bahasa asing ini diajarkan di sekolah? Dari pendidikan dasar hingga menengah dan bagaimana penerapannya nanti? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB lalu Hadrian Irvani dan pakar linguistik Universitas 11 Maret UNS Miftah Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radi. Selamat malam Mas Radi Waalaikumsalam Saputro. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Malam. Saya ke Pak Lalu dulu. DPR yang nanti jadi mitra pemerintah untuk menerapkan instruksi ini nantinya, kira-kira gimana sejauh ini Pak Lalu menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo ini? Baik Mas Radi. Ya. Pertama saya melihat bahwa Presiden memiliki harapan yang luar biasa terhadap hubungan kedua negara antara Indonesia dan Prancis tentunya. Di pidato beliau mengatakan bahwa Indonesia dan Prancis membangun beberapa hubungan bilateral termasuk di bidang pendidikan salah satunya. Sehingga ke depan karena beliau melihat ini ada masa depan cerah di antara hubungan kedua negara, maka beliau menyampaikan di pendidikan kita di semua satuan tingkatan pendidikan, nah itu bahasanya beliau akan diberikan pelajaran bahasa Prancis. Pada prinsipnya kami di Komisi 10 DPR RI ya setuju-setuju aja dengan catatan bahwa perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Yang kedua, Presiden juga melihat atau menginginkan di era global hari ini, di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diplomasi menjadi sangat penting. Nah, ketika diplomasi ini menjadi sangat penting, maka penguasaan bahasa itu juga menjadi hal atau faktor yang sangat penting. Nah, tetapi dalam konteks ini, kami di Komisi 10 tentu ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena sebelumnya Presiden juga menyampaikan ketika bertemu dengan Presiden Brazil, beliau menyampaikan bahwa bahasa Portugis juga penting untuk dipelajari di sekolah-sekolah kita mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA. Nah, beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan sekolah kita mulai kelas 3 SD sudah harus belajar bahasa Inggris. Nah, itu sifatnya wajib. Nah, pertanyaan kemudian apakah Perancis, Portugis, bahkan bahasa Mandarin, bahasa Jepang yang disebutkan oleh Presiden tadi sifatnya merupakan mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan, tentu kami akan mendalami ketika bertemu dengan atau rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi pada prinsipnya Mas Radi bahwa kami di Komisi 10 melihat bahwa ini adalah niat baik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan SDM kita. Anak-anak kita, siswa-siswi kita perlu dipersiapkan di tengah kompetisi global yang terus meningkat, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang betul-betul berkembang pesat. Demikian Mas Radi. Iya, saya juga pernah mengalami kalau tadi Pak Lalu mengatakan apakah ini mata pelajaran wajib atau mata pelajaran bahasa pilihan. Karena saya juga sempat mengalami waktu SMA diajarkan untuk memilih selain bahasa Inggris ya, untuk mempelajari 2 bahasa lain. Dipilih antara Jerman atau Perancis. Nah, saya memilih Jerman pada saat itu. Nah, ini apakah itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut begitu ya? Apakah ini masuk dalam mata pelajaran wajib atau pilihan? Tapi saya ke Pak Miftah dulu kalau begitu. Dari perspektif ahli linguistik, Anda melihat kajian seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk pengajaran bahasa Perancis dan Portugis di sekolah, terutama sebenarnya yang disinggung kan sekolah dasar dan menengah dibandingkan dengan bahasa lain. Apakah ada manfaat kognitif juga untuk anak-anak di sekolah menengah dasar ataupun menengah, Pak Miftah? Baik, terima kasih Mas Radi, bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lalu, kemudian melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, pertama yang perlu kita tanggapi adalah niat baik dari Bapak Presiden untuk meningkatkan SDM kita supaya kemampuan berbahasanya itu lebih dari satu, kemampuan bahasa asing, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari teori pembelajaran bahasa kedua, maka alangkah lebih baik pembelajaran bahasa kedua, yaitu ini bahasa asing, itu perlu diperkenalkan mulai dari awal. Mengingat kalau bahasa asing itu dikenalkan misalkan mulai dari SMP atau SMA, maka nanti perkembangannya akan berbeda. Manakala bahasa asing itu lebih dikenalkan pada usia awal. Nah, usia awal di sini diasumsikan
pada anak yang sekolah dasar, level dasar. Ya, Nah, oleh karena itu saya kira tidak masalah manakala nanti anak-anak SD itu sudah mulai diperkenalkan. Hanya memang yang perlu kita kaji lebih mendalam, ini tadi satu bahasa Inggris sudah diwajibkan. Nah, bagaimana dengan bahasa asing yang berikutnya? Apakah pilihan atau tidak? Namun pada prinsipnya kalau bagi kami seorang dari sisi linguistik, pengenalan bahasa itu ketika dari awal lebih baik daripada bahasa asing itu dikenalkan pada saat anak sudah usia yang matang. oke. Begitu, Mas Ya. Radi. Pengenalan baik untuk dasar-dasar begitu ya, pengenalan bahasa. Tapi yang jadi concern juga mungkin jangan sampai juga anak-anak ini kelebihan beban belajar begitu ya, karena sudah dibebani berbagai macam mata pelajaran begitu sekarang. Beda sekali dengan zaman kita dahulu ya. Sekarang itu anak-anak juga bahkan sudah banyak sekali mata pelajaran yang tidak kita dapat dahulu kala. Saya balik ke Pak Lalu lagi. Pak Lalu, kalau memang ini nanti diterapkan misalnya, bagaimana DPR merekomendasikan tahapan penerapannya kepada kementerian terkait hingga sekolah-sekolah di Indonesia? Ya, tentu yang perlu kita pikirkan bersama adalah roadmap penerapannya. Yang pertama harus kita lihat dari sisi SDM. Kita harus lihat guru-guru kita hari ini yang penguasaan bahasa asingnya selain bahasa Inggris itu jumlahnya berapa. Ya. Kemudian yang kedua tentunya adalah kurikulum itu tadi. Kurikulum ini apakah bahasa ini masuk bahasa pilihan atau bahasa wajib. Nah, ini yang perlu kami di Komisi 10 meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena penting yang disampaikan oleh Pak Presiden itu bahwa ternyata ke depan beliau itu sudah punya proyeksi bahwa SDM kita harus memiliki kemampuan bahasa yang lebih dari satu, seperti bahasa Inggris mungkin karena sudah diwajibkan ya wajib. Nah, selain bahasa Inggris apakah bahasa Mandarin, bahasa Jepang atau bahasa Perancis ini. Nah, itu yang perlu kita pastikan di kurikulumnya, apakah ini menjadi mata pelajaran wajib atau tidak, dengan mempertimbangkan segala aspek. Jangan sampai yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi, jangan sampai siswa-siswi kita terbebani sehingga akan mengganggu proses belajar mengajar tersebut. Kemudian berikutnya dari sisi SDM itu tadi, SDM-nya apakah guru-guru kita siap, ya kan? Apakah guru bahasa Prancis atau bahasa Portugis hari ini kalau misalnya diajarkan dari tingkatan SD lah katakan seperti itu, apakah guru-guru SD kita hari ini sudah siap untuk mengupgrade diri menguasai bahasa Prancis atau kebutuhan tamatan universitas dengan jurusan bahasa Prancis itu kita perlu hitung jumlahnya seberapa, kemudian dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah baik SD, SMP atau SMA di seluruh Indonesia. Jadi tentu harapannya tidak hanya sekolah-sekolah yang berada di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Indonesia termasuk daerah 3T. Karena keinginan Presiden yang saya tangkap di dalam bahasa beliau, di pidato beliau itu adalah beliau menginginkan seluruh anak Indonesia penguasaan bahasanya tidak hanya bahasa Inggris saja. Seperti itu, Mas. Saya sepakat tadi Pak Lalu bilang bukan hanya di Pulau Jawa ya. Kalau kita bicara kemampuan guru bahasa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, di Pulau Jawa mungkin sudah banyak. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Itu juga harus ada pemetaannya. Nah, saya juga akan tanyakan ke Pak Miftah, bagaimana soal pemetaan guru ini, kira-kira ada berapa banyak begitu ya guru-guru bahasa secara data yang bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, dan juga berapa lama kira-kira persiapannya, serta bagaimana urgensinya. Kalau tadi Pak Lalu sempat menyinggung diplomasi, adakah urgensi lain selain diplomasi? Kita akan bahas itu nanti, jangan dijawab dulu Pak Miftah. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kami akan tanyakan hal itu. Kita lanjutkan perbincangan soal instruksi Presiden Prabowo yang meminta bahasa Prancis dan Portugis diterapkan di kurikulum sekolah yang ada di Indonesia, sekolah dasar dan juga menengah. Tadi saya bertanya ke Pak Miftah soal pemetaan guru ya, persiapan tenaga pengajar, dan juga soal berapa lama kesiapan ini bisa terrealisasi begitu ya. Indonesia butuh berapa orang banyak guru baru misalnya untuk pengajar bahasa-bahasa non-Inggris misalnya, yang lain bahasa asing ya, dan berapa waktu yang realistis untuk mempersiapkan ini semua, Pak Miftah? Ya, terima kasih Mas Adit. Kalau ditanya berapa persisnya perlu dikaji dulu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lalu bahwa kita harus mengidentifikasi sebenarnya
sudah ada berapa ini guru pengajar bahasa Inggris, kemudian bahasa yang non bahasa Inggris. Nah, kalau untuk jumlah pasti saya secara pribadi belum memiliki data seperti itu. Oke. Terus yang kedua, seberapa lama persiapan? Ya, tentu saja ketika keinginan yang baik ini harus kita laksanakan, maka alangkah lebih baik persiapan yang harus kita lakukan itu tidak boleh terburu-buru. Bagi kami dari sisi ahli bahasa, mungkin 1 tahun itu sudah cukup untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan guru, bagaimana kesiapan kurikulum, kemudian bagaimana untuk menyiapkan lab-lab bahasa, karena ketika kita berbicara bahasa asing, maka perlu ada lab bahasa juga. Sehingga 1 guru, yang kedua materi, yang ketiga lab bahasa, itu yang perlu dipersiapkan. Dan kalau tadi menyinggung yang daerah-daerah terpinggirkan, daerah 3T tadi, nah itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah ketika niat yang baik ini akan dilaksanakan. Begitu Mas Adit. Baik, itu saya juga akan bertanya nanti soal urgensi linguistiknya. Tapi saya akan bertanya ke Pak Lalu terlebih dahulu soal urgensi kebijakannya. Tadi Pak Lalu sempat menyinggung bahwa Presiden memberikan instruksi ini mungkin ada urgensi diplomasi ya, urgensi diplomasi yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Tapi selain diplomasi, hubungan dengan Prancis dan Brazil dalam hal ini, Anda melihat ada kebutuhan strategis jangka panjang lain nggak selain diplomasi? Seperti misalnya di bidang ekonomi, teknologi, dan perdagangan misalnya di antara Prancis dan juga Brazil yang berbahasa Portugis ini? Ya tentu kalau kita melihat hari ini Mas Radi dengan hadirnya Pak Presiden ke Prancis, ya tentu membawa misi tertentu untuk hubungan kedua negara. Dan Presiden menyampaikan hal itu berarti beliau sudah memiliki rencana jangka panjang tentunya untuk kerjasama di beberapa sektor, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Kenapa Presiden menyampaikan anak-anak Indonesia harus bisa bahasa Prancis? Berarti sudah ada hubungan kerjasama di bidang pendidikan. Apakah itu mengirimkan calon-calon mahasiswa ke Prancis, kemudian kerjasama di bidang riset, di bidang inovasi dan sebagainya? Ya tentu sudah ada perencanaan jangka panjang dua negara. Yang kedua yang ingin saya katakan juga bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Mendikbudristek harus mampu menerjemahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini. Jadi menteri kita di bidang pendidikan ini juga harus mampu menerjemahkan itu dengan cara apa? Dengan mempersiapkan segala yang dibutuhkan, mulai sarana prasarana, kemudian melalui kebutuhan guru, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan itu tadi. Memang tidak serta-merta harus dilaksanakan secepat ini. Tentu butuh kajian, butuh perencanaan yang matang, karena memang hal ini menjadi penting dilakukan. Nah, yang terpenting juga selain hal dalam mempersiapkan siswa-siswi kita untuk penguasaan bahasa asing ini, yang terpenting juga adalah gurunya. Guru ini juga perlu dihitung berapa jumlah lulusan bahasa Prancis dari kampus-kampus kita, baik negeri maupun swasta. Sehingga ingin saya katakan bahwa sinergi antara Mendikbudristek dan Mendikbudristek ini menjadi hal yang penting. Kalau sudah sinergi dua menteri ini bisa dilaksanakan, maka tentu apa yang menjadi harapan Presiden tadi, kami di Komisi 10 sangat mendukung sekali untuk bisa diterapkan dan dilaksanakan. Intinya adalah jangan buru-buru, persiapkan dengan baik, rencanakan dengan matang, harus dihitung semua, baik dari sisi sarprasnya, kesiapan gurunya, SDM-nya, dan tentu manfaatnya bagi siswa-siswi kita hari ini apa. Saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Miftah tadi, ini tidak bisa dimulai serta-merta dari tingkatan SMA. Pengenalan harus dilakukan melalui SD. Bahkan di TK pun itu harus bisa dilakukan pengenalan terlebih dahulu. Demikian Mas Radi. Saya tadi menyinggung soal urgensi linguistik yang ke Pak Miftah. Tapi saya berangkat dulu dari urgensi lainnya, tantangan pengajaran dan juga persiapan tenaga pengajar yang tadi sudah saya tanyakan. Tapi saya ke tantangan pengajaran dulu. Bahasa Perancis, bahasa Portugis ini kan memiliki fonologi, tata bahasa dan aksara yang berbeda dengan bahasa Indonesia, Pak Miftah. Berbeda juga dengan bahasa Inggris begitu ya. Nah, kita juga sepertinya ingin tahu tantangan
utama dalam pengajaran dan bagaimana cara mengatasinya supaya efektif bisa disampaikan ataupun diajarkan kepada siswa? Ya, baik, terima kasih Mas Hadi. Jadi ketika Bapak Presiden sudah memutuskan itu, maka sesungguhnya nanti di eselon bawah itu sudah, yang di bagian bawah sudah harus bisa mengidentifikasi mana hal-hal dasar awal apa yang perlu dikenalkan oleh anak. Saya sependapat dengan Mas Hadi tadi bahwa dari sisi yang paling basic, terutama dari sisi pelafalan, fonologi. Karena fonologi bahasa Prancis, bahasa Portugis itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Nah, ini nanti yang kelihatannya perlu dimatangkan terlebih dahulu sebelum menanti menginjak pada level tataran berikutnya selain setelah fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian aspek pragmatik, bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi, untuk berdiplomasi, untuk untuk melancarkan negosiasi begitu, ya. Nah, itu saya kira yang nanti yang perlu segera diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Lalu bahwa bahasa ini karakternya berbeda dengan bahasa Inggris, sehingga komponen-komponen yang nanti akan dirasa sulit itulah yang nanti mesti segera diselesaikan. Bagaimana merekonstruksi kurikulum ini, menyusun kurikulum sehingga nanti anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman dan mudah dan pada akhirnya nanti bisa menguasai bahasa asing ini secara sukses begitu. Nah, itu dari sisi urgensi. Kemudian kalau dari sisi linguistik, Mas Radi, sebagaimana kita ketahui memang dalam konteks global ini kita tidak hanya dituntut menjadi seorang bilingual saja. Kita perlu menjadi seorang multilingual. Artinya bahwa bahasa yang kita kuasai itu mestinya lebih dari 2. Jadi misalkan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nah tentu sebagai bekal kita, ya bekal anak-anak muda kita perlu membekali mereka bahasa asing lebih dari 1. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju dengan niat baik dari Bapak Presiden bahwa generasi muda kita alangkah lebih baik mulai belajar menguasai bahasa Prancis, bahasa Portugis, selain bahasa Mandarin, bahasa Korea dan sebagainya. Begitu Mas Adi. Iya, itu memang sebuah advantage, sebuah keuntungan ketika di dunia kerja nanti kita memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris begitu ya. Karena di dunia kerja juga banyak sekali lowongan yang mengatakan bahasa Cina misalnya atau bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin gitu ya, akan menjadi advantage, atau bahasa Jepang akan menjadi advantage. Nah, sekarang juga mungkin bahasa Prancis, bahasa Portugis akan jadi advantage buat dunia kerja. Tapi tantangan berikutnya saya terakhir Pak Lalu. Masalahnya lulusan-lulusan mahasiswa lulusan bahasa asing selain bahasa Inggris ya, bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa Rusia yang tadi disinggung Pak Prabowo juga, itu juga masih belum terserap banyak di dunia kerja begitu. Nah, bagaimana bisa pemerintah juga menjawab tantangan ini ketika mereka punya penguasaan bahasa lebih dari 2 misalnya selain bahasa Indonesia dan Inggris begitu ya, bisa diserap oleh lapangan kerja, jadi advantage bagi lapangan kerja di luaran sana Pak Lalu. Ya, itulah yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tentu kami di Komisi 10 berharap ini tidak hanya sebatas wacana, itu satu. Yang kedua, Mendikdasmen, Mendiktisaintek harus segera menerjemahkan bahasa dari Presiden ini. Bahwa Presiden sangat menginginkan anak-anak Indonesia menguasai lebih dari 1 atau lebih dari 2 bahasa. Seperti kata Mas Miftah itu saya setuju. Karena apa? Presiden melihat ada masa depan cerah hubungan antara kedua negara. Baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pertahanan keamanan, dan di bidang pendidikan. Sehingga kita harus dituntut hari ini bahwa anak-anak Indonesia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan multilingualistik yang seperti yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi. Saya sepakat itu. Dan kami di Komisi 10 mendorong agar ini jangan hanya menjadi sebatas wacana saja. Nah, caranya tentu apa? Harus melalui perencanaan yang matang, harus melalui pemetaan, harus melalui roadmap yang jelas.
bahwa bahasa Inggris itu merupakan wajib. Ya. Bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan bahasa Arab itu akan seperti apa? Apakah ini menjadi mata pelajaran pilihan dan harus diperkenalkan mulai sejak dini, tidak hanya menjadi mata pelajaran pilihan di SMA. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita harus siap SDM-nya. Guru-gurunya harus kita persiapkan. Nah, untuk mempersiapkan guru ini, maka sinergi antara Dikdasmen dan Dikti Saintek selaku pembina utama di bidang pendidikan tinggi tentu harus mempersiapkan guru-guru atau sarjana-sarjana lulusan bahasa Inggris, lulusan bahasa Prancis, lulusan bahasa Mandarin dan sebagainya. Nah, karena apa? Di dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan global hari ini, kita harus dituntut untuk mengembangkan SDM kita dengan mempersiapkan anak kita. Terakhir Mas Radi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan juga. Oke, silakan. Silakan Pak Lalu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, selain Presiden memperhatikan mutu dan kualitas dari siswa-siswi kita, Presiden juga harus melalui kesempatan ini harus memperhatikan guru-guru kita yang hari ini pertama terkait dengan klaster, status, dan sebagainya, dan terutama kesejahteraan. Ini bisa terwujud, apa yang diinginkan oleh Presiden di bidang pendidikan bisa terwujud kalau guru-gurunya sejahtera. Nah, ini penting juga. Bertahap begitu ya, diperhatikan satu persatu, sehingga pada saat penerapan juga ini bisa efektif begitu. Saya pribadi termasuk orang yang kagum jika melihat orang punya kemampuan berbahasa asing lebih dari satu begitu, tidak hanya bahasa Inggris, dia bisa 4 sampai 5 bahasa. Itu saya kagum karena saya percaya orang yang menguasai 4 sampai 5 bahasa itu punya IQ yang tinggi, IQ yang di atas rata-rata, punya kemampuan kognitif yang di atas rata-rata. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Lalu bahwa kita harus juga meningkatkan sumber daya manusia kita melalui bahasa yang dipelajari di menengah dasar, di dasar dan juga menengah. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 10 DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lalu Hardrian Irvani dan pakar linguistik Universitas 11 Maret UNS Miftah Nugroho telah membagikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Radi. Saudara, penerbangan Lentera Perdamaian atau lampion ke udara jadi salah satu momentum yang paling dinanti di peringatan Hari Raya Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Kami hadirkan keindahan lampion di Candi Borobudur selepas jeda di Sapa Indonesia Malam. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. Kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Gimana sih rasa spesial buat lo? Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Real sedapnya. Resep baru dengan rempah pilihan, buah makin kental, rasanya makin spesial. Mie-nya kenyal maksimal, gurih karinya makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Cobain deh resep baru mie sedap kari kental spesial. Karinya makin spesial dari Wings Food. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri.
pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Hey, di sini. Tiba-tiba udah diabetes. Yang diganti tuh gula kamu, Pak. Biar bisa remisi. Tropicana Slim ada susu diabetes dengan kromium, habatus sauda, dan multifiber. Bantu kontrol gula darah. Tropicana Slim Diabetes Milk. Saudara, libur panjang akhir pekan, kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas jalur arteri Sukabumi Bogor. Ribuan kendaraan dari arah pantai Pelabuhan Ratu dan kota Sukabumi mengular menuju arah Jakarta. Kemacetan terjadi di ruas jalur arteri sepanjang 2 km. Kemacetan terjadi di titik Simpang Ratu. Kendaraan dari arah Pelabuhan Ratu dan kota Sukabumi masuk menuju satu jalur ke arah Jakarta, sehingga terjadi titik pertemuan